Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Wahyu Kusuma. Di sini kita akan belajar lagi tentang manajemen sekolah. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah kepemimpinan dalam peningkatan kinerja. Saya sudah membuatkan materinya dalam bentuk PowerPoint. Mari kita lihat materinya. Judulnya ada kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja. Satu hal yang penting yaitu peranan kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan pengembangan guru. Prinsip kepemimpinan harus dikaitkan dengan peranan kepala sekolah dan kedudukan pemimpin lainnya yang relevan. Peranan pemimpin khusus yang meliputi hubungan dengan staf, siswa, orang tua, dan orang lain di luar komunitif tempat sekolah itu berada. Semakin tinggi kepemimpinan yang diduduki oleh seseorang dalam organisasi, nilai dan bobot strategis dari keputusan yang diambil semakin besar. Sebaliknya, dengan semakin rendah kepemimpinan yang didudukinya, keputusan yang diambil mengarah kepada hal-hal yang lebih operasional. Selanjutnya ada pada peran kinerja kepemimpinan menjadi perhatian yang sangat penting dalam hal manajemen bisnis sekolah atau MBS. Kepala sekolah sebagai pemimpin harus memiliki kemampuan diantaranya yaitu pembinaan disiplin. Adapun beberapa strategi yang dikemukakan oleh Taylor dan User pada 82 untuk membina disiplin, yaitu yang pertama ada konsep diri. Strategi ini menekankan bahwa konsep diri setiap individu merupakan faktor penting dari setiap perilaku. Untuk menumbuhkan konsep diri, pemimpin disarankan bersikap empatik, menerima, hangat dan terbuka sehingga pegawai dapat mengeksploitasi pemikiran dan perasaan dalam memecahkan masalah. Kemudian yang kedua ada keterampilan berkomunikasi. Pemimpin harus menerima semua perasaan pegawai dan teknik komunikasi yang dapat ditimbulkan kepatuhan dari dalam dirinya. Yang ketiga ada konsekuensi logis. Perilaku-perilaku yang salah terjadi karena pegawai telah mengembangkan kepercayaan yang telah diterapkan dirinya. Hal ini mendorong sikap misbehavior. Kemudian ada klasifikasi nilai. Strategi dilakukan untuk membantu pegawai dalam menjawab pertanyaan sendiri tentang nilai-nilai dan bentuk sistem penilaian sendiri. Kemudian yang ada latihan keefektifan pemimpin. Metode ini bertujuan untuk menghilangkan metode represif dan kekuasaan, misalnya hukuman dan ancaman melalui model komunikasi tertentu. Kemudian ada terapi realitas. Pemimpin perlu bersikap positif dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada pembangkitan motivasi. Motivasi adalah keinginan yang menggerakkan atau mendorong seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu. Adapun dorongan atau daya gerak untuk mendorong seseorang berbuat sesuatu yang dikemukakan dalam beberapa teori, antara lain teori Maslow. Teori Maslow dikemukakan oleh Maslow yang menggunakan dua asumsi dasar, yaitu kebutuhan seorang tergantung pada apa yang telah dipunyainya dan kebutuhan merupakan hierarki dilihat dari kepentingannya. Adapun Maslow membagi kebutuhan menjadi 5 kategori, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan rasa harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri.
Selanjutnya ada teori prestasi McClellan. Teori prestasi McClellan memusat pada satu kebutuhan, yaitu kebutuhan berprestasi yang pada hakikatnya manusia mempunyai kebutuhan berprestasi di atas kemauan orang lain. Ada 3 kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh McClellan, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berafilisasi atau mempunyai pertalian atau hubungan sebagai anggota, dan kebutuhan kekuasaan. Selanjutnya ada penghargaan. Penghargaan atau reward untuk meningkatkan kegiatan yang produktif dan mengurangi kegiatan yang kurang produktif. Penghargaan ini akan bermakna apabila dikaitkan dengan prestasi pegawai secara terbuka, sehingga setiap pegawai memiliki peluang untuk meraihnya. Selanjutnya ada status dan peran kepala sekolah. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0296 tahun 1996, kepala sekolah adalah guru yang memperoleh tambahan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan sekolah. Menurut ketentuan ini, masa tugas kepala sekolah adalah 4 tahun yang dapat diperpanjang 1 kali masa tugas. Bagi yang sudah menduduki masa jabatan 2 kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali apabila sudah melewati tenggang waktu minimal 1 tahun masa tugas. Kepala sekolah selain memimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah juga berperan atau berfungsi sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, pembaharu, dan pembangkit minat. Kemudian tugas kepala sekolah. Dalam rangka melaksanakan tugas atau fungsinya, kepala sekolah memiliki tugas-tugas, antara lain yang pertama sebagai pendidik. Kepala sekolah bertugas membimbing guru, pegawai, siswa, mengembangkan staf, mengikuti perkembangan iptek, dan menjadi contoh dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada sebagai manajer. Kepala sekolah bertugas menyusun program penyusunan pengorganisasian sekolah, menggerakkan staf, mengoptimalkan sumber daya sekolah, dan mengendalikan kegiatan. Kemudian sebagai administrator. Kepala sekolah bertugas sebagai pengelola administrasi, KBM dan BK, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, dan prasarana, persuratan, dan urusan rumah tangga sekolah. Kemudian sebagai supervisor, kepala sekolah bertugas menyusun program supervisi pendidikan, memanfaatkan hasil supervisi. Kemudian sebagai pemimpin kepala sekolah, bertugas menyusun dan sosialisasikan visi dan misi tujuan program sekolah, mengambil keputusan dan melakukan komunikasi. Kemudian sebagai pembaharu kepala sekolah, bertugas mencari dan melakukan pembaharu dalam berbagai aspek, mendorong guru, staf, dan orang tua untuk memahami dan memberikan dukungan terhadap pembaharuan yang ditawarkan. Kemudian sebagai pembangkit minat atau motivator, kepala sekolah bertugas menyihir lingkungan kerja, suasana kerja, membangun prinsip penghargaan dan hukuman, reward atau punishment yang sistematik. Selanjutnya kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah merupakan motor penggerak penentu arah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Kinerja kepemimpinan kepala sekolah sangat mempengaruhi MBS sebagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efisien dan efektif. Adapun beberapa kriteria yang harus dimiliki kepala sekolah dalam sistem kepemimpinannya, yaitu 1. Mampu mendayagunakan guru-guru,
untuk melaksanakan program pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. Kemudian dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian mampu menjalin hubungan yang harmonis dan dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan. Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkatan kedewasaan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah. Selanjutnya bekerja dengan tim manajemen serta berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan.